bukan berbicara kepada perokok-perokoknya kan. Saya mantan perokok. Saya melihat dari posisi ya. Di budaya timur seperti kita Indonesia ini kan sebenarnya bukan hanya rokok yang kita menjadi tabu, artinya sesuatu yang tidak umum untuk kita lakukan, untuk kita kerjakan di kalangan gereja, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Orang makan sirih pinang juga kan tidak umum juga untuk daerah-daerah yang memang makan sirih pinang itu bukan jadi kebiasaan. Terus minum juga di budaya kita ketimuran yang ada ini kan sesuatu yang tidak umum untuk kita lakukan. Tetapi kalau kita lihat di budaya barat, minum itu sesuatu yang biasa di kalangan orang percaya hal biasa karena kondisi alamnya yang dingin dari mereka untuk menghangatkan tubuh mereka yang memang mereka minum 1 sloki untuk kesehatan, 2 sloki untuk obat, 3 sloki dan seterusnya. Kalau untuk orang Indonesia tidak bisa, sesuatu yang kalau bisa dihindari begitu. Saya melihat dalam hal-hal seperti ini kayak makan sirih pinang, merokok, minum-minuman yang ada itu, ini sebenarnya kalau kita lihat itu masalah perbudakan aja. Jadi bukan hanya itu, kalau orang itu suka berbohong sebenarnya itu kan sama. Ya. Tetapi yang kita bahas hari ini adalah temanya tentang hal-hal yang seperti ini, rokok dan sebagainya dan sebagainya. Nah, saya lihat di dalam satu ayat firman Tuhan itu di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Di sini katakan begini, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Saya lihat dari di sini ada orang yang menganggap merokok, minum biasa, nah ini masalah. Tetapi ketika kita melihat kembali dari perspektif Alkitab firman Allah, kalau di sini dikatakan itu termasuk yang tidak berguna. Ya. Memang kalau kita anggap itu bisa, ya bisa, boleh silakan. Tetapi apakah itu berguna atau tidak? Nah, ini yang saya pikir kita perlu kasih pandangan buat umat-umat Tuhan, karena kita ini kan ada jemaat-jemaat juga yang masih ada dalam situasi seperti itu. Nah, kalau kita langsung bilang jangan begini, jangan begitu, Taurat ditegakkan di situ, akhirnya tanpa kesadaran dari dalam dirinya dia akan berontak. Jadi dengan adanya situasi yang seperti ini, kita kasih pandangan, kita kasih pemahaman. Memang seperti ayat firman Tuhan katakan, semua halal bagimu. Ayo kita yang makan darah juga itu gimana? Biasanya kan ada makan darah juga. Sedangkan Alkitab bilang jangan, tapi darah diganti bahasa jadi apa? Jadi apa? Didi. Boleh pernah didi yang jangan makan darah. Apa bedanya didi semua darah? Semua aja. Oh, didi sudah dibekukan, lebih masak. Di sana aja namanya darah juga. Memang semuanya halal bagiku, tetapi tidak berguna. Tidak semuanya berguna bagi tubuhku. Pemahaman itu penting bagi umat-umat Tuhan yang masih dalam situasi seperti itu, merokok dan sebagainya, makan sirih pinang juga. Kalau kakek nenek saya makan sirih pinang sampai umur 90 tahun, tidak ada gigi satu pun yang merokok. Dia kalau pulang dia gigit saja, keras. Berarti berguna. Nah, berarti berguna untuk gigi. Ya berguna untuk gigi. Tetapi ketika ke arah saya waktu ke arah Ambon, kebetulan istri saya orang Ambon, istri saya bilang nggak boleh. Nah, bagaimana?
Ketika orang Dayak memakan siripina dan berguna bagi giginya dia, ketika ke Ambon mereka bilang nggak boleh, itu berhambat. Kembali lagi, nah itu masalah pemahaman, pengertian. Artinya apa? Kita tidak langsung melarang, sekalipun kita tahu setelah kita percaya kepada Tuhan bahwa ini jangan. Untuk apa juga tak ada gunanya. Merokok untuk apa? Kan banyak kurangnya itu. Tubuh kita adalah baik Allah. Kemudian tadi yang disinggung sama Pak Yakub bahwa bisa juga merusak tubuh kita, paru-paru kita jadi bolong. Jadi ada dampak negatifnya. Tetapi kalau ini belum dipahami oleh orang-orang yang masih perokok dan sebagainya, mereka masih menganggap rokok itu masih halal bagi dia. Tapi pelan-pelan saja. Nah, kembali, tidak juga hanya jemaat, saya lihat yang jadi perokok, aktivis gereja juga, para pekerja, bahkan pendeta juga. Nah, ayatnya apa lagi? Ayat itu dalam Titus itu. Titus 1 ayat 7. Di situ dikatakan sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat. Iya. Jadi penilik atau para pekerja itu kan syarat-syarat untuk menjadi orang-orang yang menjadi penilik gereja atau orang-orang yang dituakan dalam gereja, katakanlah hamba Tuhan, pendeta dan sebagainya, dia harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemeran, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, dan seterusnya. Memang di situ tidak tulis tidak merokok. Tetapi apakah rokok itu tidak termasuk di situ juga? Karena situ ada minum, jadi sesuatu yang tidak berguna juga bagi tubuh kita. Tidak tertulis, tetapi tersiratnya ada di dalamnya juga. Jadi memang butuh waktu untuk kita bisa menerjemahkan ini kepada mereka yang masih melakukan hal itu. Jadi awal-awalnya ya, kita kasih pemahaman, pandangan antara yang berguna dan yang tidak, yang punya dampak negatif dan positifnya juga buat mereka. Karena nanti mereka akan berhenti ketika pemahaman itu masuk di dalam diri mereka. Butuh waktu, dan itu seringkali menjadi batasan juga bagi orang-orang yang tidak merokok. Ketika mereka masuk di gereja itu rokok, jemaatnya merokok, aktivis juga merokok, batu sandungan, jadi batu sandungan. Tetapi kita tidak bisa memaksakan kehendak kita juga, karena itu artinya orang yang merokok, orang yang minum itu mereka sedang diperhamba sebenarnya, diperbudak untuk melepaskan itu sampai dikatakan Pak Yakub tadi itu, aku rela nggak makan daripada nggak merokok. Itu artinya diperbudak. Nah sekarang bagaimana yang bicara tentang perbudak? Ada orang nggak bisa tidur kalau nggak ada guling. Itu sama, nggak bisa tidur. Akhirnya apa? Waktu pergi kemana-mana guling di bawah. Ada juga orang nggak bisa tidur kalau nggak bukan apa ujungnya guling yang sampai yang itu. Pokoknya dia pegang guling, ujungnya guling sambil tidur. Saya banyak melayani orang muda-muda begini. Pokoknya tidak bisa tidur kalau tidak ada guling, tidak bisa tidur kalau bukan guling yang itu digantikan dengan guling lain, tidak bisa, tidak mau. Harus guling yang sejak dari bayi itu sampai dia sudah berkeluarga harus guling itu, warna sudah bagaimana. Tapi itu nyata. Nah ini bermudahkan. Makanya setelah orang itu mengerti pemahaman yang mengerti tentang baik dan tidak baiknya itu dari sudut pandangnya Alkitab, baru mereka bisa melepaskan diri mereka dari perbudakan itu. Karena dulu juga saya perokok juga. Orang bilang apa? Bagi saya itu kan kamu. Bukti saya masih sehat saja. Bukti saya masih sehat. Kamu malah sakit-sakitan, nggak merokok kamu sakit-sakitan. Perbandingan antara sehat dan tidak. Karena kita merasa diri kita sehat. Tidak merokok, merokok tapi kita sehat. Dia tidak merokok tapi dia sakit-sakitan. Akhirnya logika kita kan tidak apa-apa. Apalagi sekarang ada namanya rokok herbal kan? Bukan. Yang itu bukan. Ada rokok herbal. Jadi ada dokter-dokter tertentu sekarang menyarankan pasien itu untuk merokok. Dan rokok itu harus rokok herbal, nanti bisa di-googling itu. Rokok herbal untuk kesehatan jantung. Loh sekarang bagaimana? Kalau dokter menyarankan seperti itu, penyakit-penyakit jantung, orang-orang pasien-pasien yang karena sakit jantung berobatnya dia tidak kenal mau kalau pendeta atau siapa, kalau berobat ke dia pasti dia sarankan rokok ini. Jadi sekarang modelnya model begini. Jadi
menurut saya kita tidak mengizinkan, kita tidak menyarankan ketika kita percaya kepada Tuhan dan jemaat Tuhan itu harus juga hidup seperti apa yang Tuhan inginkan, supaya kita hidup merdeka. Karena Tuhan ingin kita untuk merdeka. Jangan sampai kita mempermudah diri kita dengan benda-benda yang halal bagi kita tapi tidak berguna. Contohnya tadi itu, kita harus menyarankan, memberikan pandangan kepada mereka supaya mereka hidup sesuai dengan ketetapan Allah yang nanti akan membuat mereka umur panjang, sehat. Tidak hanya jiwanya sehat, tapi tubuhnya juga sehat. Oleh karena dia menjaga apa yang boleh masuk dalam tubuhnya dan apa yang tidak boleh masuk dalam tubuhnya. Jadi intinya bagi saya, kita tidak menyarankan, tapi kita harus memaksa. Sementara sebelum mereka mengerti apa yang boleh dan tidak boleh dari itu. Itu saja mungkin Pak, saya bisa sampaikan.